warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Bacok, kelas A31. Presentasi kali ini adalah membuat video review jurnal tentang Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Review kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Selamat menyaksikan. Video ini bertujuan untuk mereview dan menjelaskan isi jurnal yang berjudul Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia, khususnya dalam aspek manajemen Majelis Taklim. Melalui video ini diharapkan kita dapat memahami tentang yang pertama adalah peran dan fungsi Majelis Taklim dalam pendidikan PAI luar sekolah. Kemudian yang kedua, pentingnya manajemen yang baik dalam pengelolaan Majelis Taklim. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi Majelis Taklim serta solusinya. Yang keempat, rekomendasi penguatan Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal yang efektif. Latar belakang, Majelis Taklim merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam non-formal yang berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menyampaikan ajaran Islam secara luas, terutama kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Namun, banyak majelis taklim masih dikelola secara sederhana tanpa manajemen yang terstruktur, sehingga efektivitasnya kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan atau manajemen yang baik agar majelis taklim dapat berjalan sesuai fungsinya secara maksimal dalam membina keagamaan umat. Pentingnya majelis taklim dalam pendidikan Islam non-formal adalah yang pertama adalah menjangkau semua kalangan. Majelis taklim bersifat terbuka, inklusif, siapapun dari berbagai usia, latar belakang, pendidikan hingga status sosial dapat ikut serta. Majelis taklim ini sangat efektif menjangkau masyarakat umum yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal agama. Yang kedua adalah fleksibel dan kontekstual. Karena tidak terikat kurikulum formal, maka majelis taklim dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan kebutuhan jamaah. Misalnya, pengajian ibu rumah tangga, pengajian pemuda, dan pengajian khusus lansia. Kemudian ada juga pengajian bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mu'alaf. Yang ketiga, sarana pembinaan akhlak dan keimanan. Majelis taklim bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tapi juga membina karakter, memperkuat keimanan, dan mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam. Kemudian yang keempat, memperkuat dakwah Islamiyah. Sebagai wahana dakwah, majelis taklim membantu menyebarkan nilai-nilai Islam secara damai dan terstruktur di tengah masyarakat. Ini penting untuk membendung pengaruh negatif globalisasi yang bisa mengikis nilai-nilai keislaman. Yang kelima adalah pemberdayaan perempuan dan masyarakat. Banyak majelis taklim yang menjadi tempat pemberdayaan perempuan melalui kegiatan belajar, pelatihan keterampilan, dan pembinaan spiritual, sehingga berdampak langsung pada ketahanan keluarga sosial. Bagian terakhirnya adalah penutup dan kesimpulannya. Jadi, majelis taklim adalah ujung tombak pendidikan non-formal di tengah masyarakat. Dengan manajemen yang baik, majelis taklim dapat menjadi pusat pembinaan iman, akhlak, dan ilmu keislaman yang berkelanjutan. Mari kita dukung dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan majelis taklim di lingkungan kita, karena setiap langkah kecil kita dalam menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.